dengan kami, hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kita sudah memasuki bulan Juli, minggu yang terakhir. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, pemeliharaannya sempurna. Tetaplah setia, karena Dia setia, setia sampai akhir. Tetap setia.
dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Jika kami boleh diberikan kesempatan pada saat ini Tuhan untuk boleh beribadah. Dari tempat ini kami berdoa, siapapun setiap telinga yang mendengar, siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini, bahkan beribadah di tempatnya masing-masing. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada perjumpaan Tuhan yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hari kemerdekaan dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, di mana ada pujian di situ ada kuasa Tuhan terjadi. Seluruh isi rumah diberkati Tuhan. Sekeliling kanan kiri depan belakang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nama Yesus dimuliakan. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, Bapak Ibu Saudara,
Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata bagiku. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Tuhan jika bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat Tuhan jika bersedia bagiku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saatnya kita akan bekerja dalam ladangnya Tuhan. Melalui berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan kami diberkati dan kami aminkan Tuhan. Dan setiap berkat yang boleh kami terima, kami mau kembalikan dengan berupa korban syukur yang akan kami berikan Tuhan. Kau memberkati setiap korban syukur yang boleh diberikan, melalui korban syukur 1, korban syukur 2, bahkan dengan PPRI juga Tuhan, bahkan persepuluhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap rupiah yang kami tabur boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pastikan dapatkan pemulihan terjadi. Pastikan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Pastikan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya, amin.
nama Tuhan. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Saatnya kita akan duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan kami Tuhan. Dan Engkaulah Yesus segalanya bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya Yesus. Ini iman percaya kami di hadapan Tuhan. Bahwa mujizat terjadi Tuhan. Engkau Allah yang setia Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah boleh memuji-muji Engkau, kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau menjamah kami, Engkau mengurapi kami,
supaya apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami ngundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pemberitaan firman. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita masih bicara tentang setia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau sampaikan beberapa kenyataan yang terjadi. Mencari atau menemui orang-orang yang pandai hari-hari ini sangat gampang. Mencari orang yang punya predikat titelnya sampai S3 itu juga sangat gampang. Melihat, menjumpai orang yang mempunyai kapasitas diberkati, punya usaha, dan karir yang bagus itu juga sangat gampang. Tetapi kalau kita bertanya, apakah kita juga segampang mencari orang-orang yang saya sebutkan tadi dengan predikat setia? Saudaraku, kesetiaan ini sudah mulai jarang kita jumpai. Kesetiaan sudah menjadi barang yang langka. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya ingin berbicara tentang kesetiaan. Setia. Ada begitu banyak orang yang mulai tidak setia. Ada begitu banyak orang yang mulai tidak melakukan kesetiaannya. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan di dalam gereja. Tetapi mari kita lihat apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sekali lagi saya ulangi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang yang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, yang penting di sini berarti di sana ada yang tidak penting. Di situ ada yang tidak penting. Tetapi di sini kata firman Tuhan, yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan apa itu setia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu berpegang teguh, kokoh dalam pendirian, tidak goyah, tidak berpindah-pindah. Setia. Saudaraku, kita mau belajar bagaimana caranya setia itu.
supaya kita tetap setia sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya, sampai Tuhan datang dan kita menghembuskan napas yang terakhir, kita didapati menjadi orang yang setia. Dan firman Tuhan ini mengajar kepada kita, ada langkahnya supaya kita bisa mengiring Tuhan dengan setia. Sekali lagi dalam Wahyu pasal 14 ini berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Saudaraku, untuk menjadi setia dibutuhkan ketekunan. Ada dalam persoalan baik diberkati atau belum diberkati, pada saat mengalami kesusahan atau kebaikan, saat hidupnya pas-pasan atau berlimpah, ada ketekunan mengiring Tuhan. Ada ketekunan untuk terus mencari Tuhan. Ada ketekunan untuk terus setia beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ketekunan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketekunan ini membuat seseorang berhasil. Orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang gigih, dia tetap berpegang pada suatu pengharapan, dia diberkati. Dan dia berhasil. Itu sebabnya salah satu kunci untuk kita bisa setia, mari saya mengajak kita semua menjadi orang-orang yang tekun. Tekun mencari Tuhan, tekun beribadah, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan, melakukan. Tekun di dalam melakukan pekerjaan, tekun di dalam melakukan usaha. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan, orang yang tekun dia akan berhasil. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua orang-orang percaya yang disebut dalam Alkitab orang-orang kudus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, punya satu predikat dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita disebut orang-orang kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab dalam Perjanjian Baru dengan jelas mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Tuhan, umat yang kudus. Saudara dipilih, saudara dipanggil menjadi umat yang kudus, bangsa yang kudus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Keluar dari tempat kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang pilihan, imamat yang rajani. Kepunyaan Allah sendiri, saudaraku. Dan kita disebut orang-orang kudus. Supaya kita setia. Lewat kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak saudara dan saya yang sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, menjadi imamat yang rajani, orang yang kudus, harus hidup di dalam ketekunan. 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 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita mengerti. Saudara berharga di mata Tuhan. Tetapi saudara akan tidak menjadi berharga kalau saudara tidak pernah menghargai siapa saudara sebenarnya. Kita ini umat pilihan Allah, milik kepunyaannya sendiri. Diangkat dari kegelapan kepada terang, dari dosa yang harusnya mati, tetapi kepada sesuatu luar biasa, keselamatan kekal. Tetapi siapa yang bisa menghargai saudara dan saya, kecuali saudara sendiri dan saya? Karena kita berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak pernah menghargai, tidak pernah tahu persis siapa saudara, dan tidak pernah menyadari betapa berharganya saudara di depan Tuhan, karena saudara menjadi milik Tuhan, saudara adalah imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, maka saudara tidak akan pernah bisa setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak akan masuk dalam ketekunan. Hanya orang-orang yang tekun,
maka dia setia. Orang-orang yang setia, dia akan mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang dialami, mau suka, duka, diberkati atau belum, doanya dijawab atau belum, tetapi kata setia tetap melekat dan tetap tekun mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memanggil saudara dan saya menjadi bangsa, menjadi orang-orang kudus. Amin. Itu sebabnya saudaraku, saya mengajak lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari saudara yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diangkat dari kegelapan kepada terang, diangkat dari dosa, dari lumpur dosa harusnya mati, tetapi mendapat keselamatan dan memiliki surga. Mari saya mengajak kita semua setia sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, khotbah-khotbah sebelumnya sudah jelas bahwa apapun yang terjadi, kalau kita tekun dan setia, kita dengan gampang bisa bicara, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidupku. Orang yang setia, orang yang tekun, dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang senantiasa mengucap syukur, dia akan lupa mengeluh. Dan orang yang tidak lagi mengeluh, maka dia pasti setia mengiring Tuhan. Kenapa? Tujuannya jelas, ada surga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini jelas bahwa saudara dan saya orang-orang yang berharga, orang-orang kudus. Firman Tuhan mengingatkan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Mari saya mengajak kita semua menjadi orang-orang yang setia. Diawali dengan sebuah ketekunan, terus cari Tuhan dengan tekun, dengan gigih, dengan rajin untuk beribadah, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan, kemudian melakukan. Maka pasti saudara menjadi orang-orang yang setia. Saya lanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan dalam Wahyu 14. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang menuruti perintah Allah. Setelah orang kudus tekun, maka naik yang menuruti perintah Allah. Saudara sudah dipanggil, dipilih menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, umat yang kudus, orang-orang yang kudus. Tetapi saudaraku, tidak boleh berhenti di situ. Firman Tuhan berkata, yang menuruti perintah Allah. Saudara dan saya harus menuruti perintah Allah. Orang yang setia, dia akan tetap setia melakukan firman Tuhan. Menuruti perintah Allah. Dan saudara, bukti mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang menuruti atau melakukan perintah Allah. Mari Bapak Ibu, biarlah saudara yang sudah diangkat Tuhan, yang menjadi berharga di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang kudus, bisa melakukan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baca, renungkan, lakukan firman. Baca, renungkan, lakukan firman. Pak, mungkin saudara menatap saya dan berkata, hidup saya sedang dalam tekanan. Orang selalu bicara ayo doa, ayo sabar, ayo rajin beribadah. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, jelas firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Pastikan saudara, supaya saudara bisa mengucap syukur dalam tekanan apapun, bisa setia dan tekun dalam keadaan apapun,
Pastikan saudara menjadi orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan. Karena Allah, karena Yesus sudah mengasihi lebih dulu saudara dan saya. Saudara dipanggil, saudara dipilih bukan karena saudara sedang benar, tapi justru pada saat kita berdosa. Dan Tuhan memilih kita. Dan keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Siapapun yang mendengarkan khotbah ini, saya mau beritahu, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Ini firman Tuhan. Sebabnya saudaraku, saudara sudah diselamatkan. Ayo saya mengajak kita semua, apapun yang terjadi, dalam suka duka, dalam keadaan apapun, ada pengharapan di dalam Tuhan bagi orang yang setia. Amin. Ada berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan bagi orang yang tekun dan menuruti perintahnya. Jadi kalau dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kita pasti menerima berkat, pasti menerima janji Tuhan karena menjanjikan setia. Yesus yang setia. Kenapa kita nggak mau setia kepada Tuhan? Kenapa kita harus mempertimbangkan, memperhitungkan, berhitung dengan Tuhan? Sementara Tuhan tidak pernah berhitung buat saudara. Sekalipun terkadang saudara tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang bisa melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang sabar, kita harus sabar. Jangan jemu-jemu berdoa, lakukan doa terus. Mengampuni, ampuni. Itu perintah Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan, firman Tuhan memerintahkan, lakukan saja saudara. Berat Pak, sakit. Tetapi firman Tuhan yang mengajar kepada kita untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara, dalam melakukan perintah Tuhan, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak bisa kita pilih-pilih. Hanya yang kita suka, yang kita mau kita lakukan. Semua kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan perintahkan, harus kita lakukan. Sekalipun saudaraku, kita mungkin tidak ingin melakukan. Itu sebabnya saudara, kesempatan ini saya mau bicara. Milikilah roh yang luar biasa. Supaya saudara bisa betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri saudaraku. Saudara bisa bertanggung jawab dengan keselamatan saudara. Kenapa banyak orang tidak setia? Karena tidak bisa bertanggung jawab saudaraku. Mari kita belajar bertanggung jawab. Melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap jiwa. Itulah kesetiaan kepada Tuhan. Roh yang luar biasa, bertanggung jawab. Bukan sekedar menyelesaikan karena kita punya skill atau kemampuan, tetapi karena roh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa tetap setia kepada Tuhan, bisa mengiring kepada Tuhan. Roh kita menyala-nyala, cinta mula-mula kita tidak akan pernah padam. Dan saya mengajak kita semua untuk boleh bertanggung jawab dalam hal kesetiaan. Di dalam rumah tangga, suami istri harus setia kepada pasangan. Di dalam pekerjaan, engkau harus setia kepada kepercayaan yang kau berikan. Tugas-tugas yang diberikan. Bagi yang punya usaha, setia dengan tekun. Sekalipun mungkin ada persoalan-persoalan dalam perjalanan, tapi tetaplah setia dan tekun, maka Tuhan pasti memberkati. Dan setialah kepada Tuhan dalam beribadah, dalam melayani, lebih sungguh lagi, lebih setia lagi. Maka Tuhan mempertimbangkan, memperhitungkan jerih lelahmu, dan Tuhan memberkati. Kita lanjutkan untuk yang terakhir. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Saudaraku, yang paling penting dalam keadaan apapun, kesetiaan kita harus kita buktikan.
iman kita kepada Yesus yang memberi keselamatan kepada saudara. Jangan pernah lepaskan iman saudara. Saudara mungkin mulai berkata, aku jenuh, aku mengiring Tuhan bertahun-tahun, hidup saya tetap susah. Pekerjaan saya juga karirnya tidak naik, usaha saya juga pas-pasan terus. Dalam pelayanan juga tidak maju-maju. Bahkan cenderung segala sesuatu menekan. Saya mau beritahu saudaraku, kalau engkau setia mempertahankan imanmu, sampai Tuhan datang dan didapati ada iman di bumi, dan salah satunya adalah saudara, maka saudara orang-orang yang diberkati Tuhan, yang berbahagia. Dan saudara pasti menerima berkat Tuhan. Bukan nanti di surga, tetapi di dalam bumi. Di bumi saudara diberkati, di surga diberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang bisa sampaikan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya terus berdoa supaya saudara setia kepada Tuhan. Dan dikatakan iman kepada Yesus. Barang siapa yang setia sampai mati, dia akan menerima mahkota kehidupan. Kejarlah mahkota kehidupan dengan terus beriman kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah gantikan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita tertarik dengan sesuatu yang lebih menjanjikan. Karena Yesus dan hanya Yesus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Doa saya, saudara menjadi orang setia. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang menyaksikan, mendengarkan, menonton, dan beribadah bersama. Tuhan jamah mereka. Supaya mereka Tuhan kembali mengingat bahwa mereka dipanggil, mereka diselamatkan menjadi kepunyaan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, orang-orang yang kudus yang harus hidup dalam ketekunan untuk menuruti perintah-Mu dan menjaga iman sampai Engkau datang menjemput mereka. Berkati mereka Tuhan dalam kesetiaan mereka. Roh Kudus bantulah setiap umat-Mu untuk boleh terus setia dalam keadaan apapun. Sambil menantikan berkat Tuhan mereka tetap setia. Dalam menghadapi setiap situasi yang sulit, mereka mendapatkan jalan keluar karena mereka setia. Diberkatilah orang yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan Bapak Ibu mempersiapkan diri dan pastikan Bapak Ibu sudah memegang roti dan anggur perjamuan. Ya, silakan persiapkan roti dan anggur perjamuan sambil saya tunggu dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak dan berkenan masuk dalam perjamuan. Dan kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Berkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka. Ampuni mereka Tuhan. Dan biarlah kami lakukan perjamuan kudus ini menjadi satu peringatan akan Engkau. Kami mengingat kasih-Mu yang besar. Kami mengingat pengorbanan-Mu. Di atas kayu salib Engkau rela mati menebus kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami percaya di atas kayu salib Engkau menyelesaikan semuanya. Engkau sudah menyelesaikan setiap kutuk-kutuk penderitaan dan kutuk sakit penyakit. Oleh sebab itu lewat perjamuan ini kami percaya, bahkan setiap umat-Mu yang percaya, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi yang sudah memegang roti dan anggur perjamuan, kita akan mulai perjamuan kita. Mari kita angkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena tubuhnya yang tercabik, Tuhan rela mati untuk menebus saudara dan saya. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur kepada Tuhan lewat pengorbanan Tuhan, darahnya yang tertumpah, bilurnya yang mengalir di atas kayu salib. Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk sampai kepada perjamuan kudus. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kau sudah berkorban dan rela mati menebus dosa kami. Yang seharusnya kami mati dan dihukum, kami mendapatkan keselamatan dan surga. Terpuji namamu Tuhan, berkati kami semua, ajar kami semua, dan biarlah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami memutuskan dan berkomitmen untuk setia sampai mati, sampai Tuhan datang menjemput kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa-Mu dan urapan-Mu yang luar biasa. Sehingga minyak ini menjadi minyak urapan, dan ketika kami oleskan minyak ini Tuhan, maka kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah diburukan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan COVID-19 virus corona dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh kami karena Kau memproteksi sempurna kami dengan kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan. Kami bisa melangkah dalam kepastian dan kami meraih setiap kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus, kepala keluarga imam, silakan meleksan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menabur dalam ladang pekerjaan Tuhan. Jalan hidup orang benar. Haleluya Yesus. Jalan hidup orang benar, berani oleh cahaya
buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yes. Kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Haleluya. Segala puji syukur pengagungan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong dan Penebusi hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih kalau ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Kami juga bersyukur, berterima kasih buat firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, bahkan setiap usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Engkau berkati lebih pelayanannya. Biarlah melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami mau menaikkan dua-dua syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kiranya biarlah Engkau mendengar dan menjawab, mengabulkan setiap dua-dua permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah tangan Tuhan menjamah melawat bangsa kami ini, supaya bangsa kami ini, pandemi ini cepat berakhir dan berlalu di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya hanya oleh kuasa Tuhan yang sanggup menghalau COVID-19 ini dari bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Engkau yang berkati mereka, bahkan setiap apapun peraturan yang mereka perintahkan, biarlah itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga kami sebagai rakyatnya, kami boleh patuh untuk peraturan yang diterapkan oleh pemimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk para keamanan yang ada di bangsa kami ini. TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
Angkatan Darat, Hansip maupun security sekalian. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka. Engkau berikan perlindungan bagi mereka untuk menjaga bangsa kami ini dari Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk para garda terdepan yang sedang menangani para pasien-pasien COVID-19. Tuhan, tolonglah Engkau jamah, Engkau lindungi mereka ya Bapa, supaya mereka tidak tertular ya Bapa, kalau mereka sedang melaksanakan atau merawat orang-orang yang sudah terpapar ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk para pasien-pasien COVID-19 saat ini yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah maupun di isolasi mandiri. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Bekasi. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa yang berlaksa, penuaian berkat yang berkelimpahan, dan itu boleh kami imani dan kami aminkan. Tuhan pasti memberkati kami. Kalau kami ada rencana ya Tuhan untuk pembukaan pos PI di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, di Lampung, Gunung Sitoli, Balata, dalam waktu dekat ini yang mau kami buka ia adalah di Bogor Selatan dan di BSI. Tuhan, tolonglah Engkau memberkati, bahkan setiap dana yang kami pakai Tuhan yang cukupkan, bahkan Engkau yang mengirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya di dalam pos pembukaan PI ini ya Tuhan bisa berlancar dengan baik ya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati, bahkan setiap pekerjaan usahanya Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kami juga berdoa setiap program yang ada di gereja kami ini Tuhan jamah, Tuhan berkati, bahkan wadah-wadah yang telah dipersiapkan oleh gereja kami ini, ibadah komsel, ibadah DPP pagi, ibadah DPP malam, biarlah melalui wadah-wadah ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, makanya jiwa-jiwa yang terberkati, bahkan jemaat-Mu semakin mengerti dan dewasa imannya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini, Engkau yang berkati tetangga kiri kanan depan belakang, yang lalu lalang, lingkungan sekitar gereja kami ini Tuhan berkati, bahkan gedung gereja kami dari lantai 1, 2, dan 3 Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga penyakit virus bakteri sekalipun virus corona tidak akan dapat masuk ke dalam gereja kami ini karena ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan dan penjagaan Tuhan. Ibadah kita boleh selesai, dan sebentar kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Dan saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri, arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.